Jadi orang marketing sama orang bisnis pasti nggak bisa lepas dari ngomongin soal brand. Brand ini salah satu terminologi yang luar biasa, paling jadi komoditi dalam tanda kutip, paling banyak diomongin sama orang marketing. Tapi percaya nggak percaya, banyak banget yang sebenarnya nggak begitu banyak ngerti soal brand. Halo, nama saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Ya, jadi kalau kita coba browsing-browsing, kita lihat di Google gitu kan, kita cari berbagai macam istilah marketing, apapun itu, mau viral marketing, mau social media marketing, mau brand, mau apapun deh, community marketing dan lain sebagainya. Coba deh cari-cari. Nah, terminologi brand atau keyword brand itu jadi salah satu keyword yang paling banyak dicari secara search volume di Google itu salah satu yang paling tinggi gitu ya. Nah, tapi menariknya, ironisnya adalah 23 tahun saya berkarir di marketing, saya interview banyak banget orang marketing gitu ya untuk jadi kandidat gitu ya. Selalu banget ketemu orang-orang yang ngomongin tugas saya tuh jagain brand Pak, bangun brand Pak, tugas saya ngebesarin brand dan lain sebagainya. Nah, banyak banget pokoknya brand disebut-sebut terus-terusan gitu ya. Nah, sayangnya begitu digali, sebagian besar ternyata nggak punya pemahaman yang cukup dalam soal brand gitu ya. Nggak punya konsep yang komprehensif juga, brand yang mau dibangun tuh kayak apa sih. Jadi kalau saya tanya, agak saya dalemin gitu ya, framework brand kamu tuh gimana sih? Untuk bangun brand tuh apa aja sih yang dilakukan gitu ya. Biasanya ngomonginnya mostly soal awareness. Biasanya ngomong dari, ya kita cari tahu dulu konsumennya siapa, target marketnya siapa, maunya apa. Terus habis itu ya sudah kita mulai bikin message yang relevan, terus ngebangun awareness-nya dan lain sebagainya, which agak-agak ngambang ya, maksudnya nggak bisa dibuat secara terstruktur gitu. Dan brand kayak apa yang mau dibangun, ya yang disukai orang Pak. Nah, yang disukai orang tuh kayak apa tuh nggak begitu clear ya. Nah, pertanyaannya adalah ketika ngebangun brand aja nggak begitu clear, ketika orang aja nggak bisa articulate itu, terus gimana dia bisa bangun brand? Dan ini terjadi bukan cuma sama kandidat doang ya, tapi kalau kita lihat banyak banget seminar-seminar, conference, apalagi training, e-course, apapun gitu, banyak ngomongin brand. Tapi itu tadi bahasannya nggak tahu ya, mungkin 70-80% ngomongin soal awareness. Padahal kalau kita lihat di brand health track ya, salah satu metode pengukuran brand, ada brand equity, ada namanya brand premiumness. Brand premiumness ini adalah ketika kurang lebih pertanyaannya gini, ketika responden ditanya, ketika brand yang Bapak Ibu pakai harganya lebih mahal, apakah seberapa Bapak masih mau pakai brand tersebut. Jadi itu bukan cuma soal awareness, tapi soal kekuatan brand gitu loh. Ketika ada brand lain yang lebih yang menawarkan fitur lebih gitu ya, walaupun tidak terlalu kenal, apakah masih mau pakai merek yang sekarang Bapak Ibu pakai? Itu juga nggak bisa dijelasin. Jadi dari sini kita lihat bahwa brand itu bukan cuma soal awareness gitu ya. Nah, saya udah belasan tahun terakhir ini sebenarnya belajar tentang tentang brand, literasi tentang brand, tapi itu tadi versinya banyak sampai akhirnya saya mulai belajar behavioral science gitu. 15 tahun yang lalu saya mulai belajar behavioral science, belum selesai sampai sekarang masih belajar. Terus saya mulai merasa bangun brand ini sebenarnya tentang bangun manusia. Kenapa? Karena 50% pengetahuan tentang bangun brand itu harusnya berfokus terhadap pemahaman terhadap manusia. Karena brand itu terbentuknya di benak manusia. Jadi kenapa saya bilang begitu? Gini deh ya, satu brand yang sama kita anggap aja Apple. Apple itu buat Apple fanboy itu bagus sekali gitu loh ya. Tapi buat pengguna Samsung mungkin atau pengguna Microsoft Windows gitu ya, Apple tuh kayak aduh ini barang aneh lah dan lain sebagainya. Jadi brandnya sama tapi bisa tercipta secara berbeda. Itu membuktikan bahwa brand itu pada akhirnya tergantung sama manusianya. Dan that's why makanya saya mulai mendesain konsep brand yang saya namakan brand hierarchy. Gitu. Jadi ini saya tulis di buku saya Brand and Brand. Saya juga pernah bahas secara mendetail sampai 6 episode di podcast pribadi saya. Tapi intinya adalah ini konsep tentang brand yang dilihat dari sudut pandang behavioral science. Gimana sih brand itu tercipta di benak konsumen sehingga bagaimana kita bisa ngebangunnya. Nah,
pengantar sedikit sebelum kita cerita lebih dalam soal brand hierarki ini apa. Tapi gini, brand hierarki itu intinya ada tingkatan ya. Kalau gedung itu ada tingkatannya gitu ya. Saya nggak bilang bahwa tingkatan yang atas itu lebih bagus gitu ya. Tingkatan yang bawah lebih jelek, enggak. Saya cuma bilang ini pilihan gitu kan. Ada yang memilih di atas, ada yang memilih di bawah gitu. Nah, tapi berbedanya adalah kalau kita naik gedung, kita kan harusnya nariknya dari bawah terus baru ke atas. Nggak bisa kita langsung naik lantai 3 atau ke lantai 6. Nah, bedanya adalah kalau di sini konsepnya itu agak berbeda. Jadi ketika kita mau nargetin brand kita ada di lantai 3, maka dari awal kita harus menargetkan untuk langsung ke lantai 3 gitu ya. Jadi nggak perlu dari bawah dulu gitu kan, atasnya juga gitu ya. Oke, kita mulai sekarang apa aja sih? Dari yang paling bawah. Paling bawah ini apa ya? Kalau gedung mungkin ini gedung basement gitu. Jadi bahkan minus nilainya. Jadi nilai brandnya sebenarnya ini nilai brand minus. Saya menyebutnya laggard brand. Laggard brand ini bisa dibilang apa ya, wall of shame, bukan wall of fame gitu ya. Jadi tempat orang brand yang dimana kalau kita lihat sosial medianya tuh isinya komplain terus. Orang banyak yang nggak happy gitu, pelayanannya jelek sekali dan lain sebagainya. Tapi masih eksis dan masih dipakai. Tapi kenapa orang masih pakai? Pertama karena terpaksa, kedua karena nggak punya pilihan gitu ya. Ketiga nggak punya pilihan tuh bisa aja karena apa ya? Karena memang yang available di situ itu, atau nggak punya pilihan karena saya butuh yang murah gitu ya. Saya nggak mau keluar uang lebih banyak lagi sehingga udah deh yang ini aja gitu. Tapi cacatnya banyak banget, cacat servisnya, cacat produknya, komplainnya juga selalu ada gitu ya. Orang nggak lagi negatif tapi bahkan sudah skeptif pasif gitu ya. Seolah udah nggak ada yang bisa dibenerin lagi gitu. Jadi ketika orang ngomongin soal brand ini, wah itu parah ya gini. Orang tuh udah diem aja, bahkan udah nggak nyamber lagi. Kayak seolah-olah udah kehabisan kesabaran dan kehabisan kata-kata untuk ngomongin betapa hancurnya brand ini gitu ya. Nah, penyebab kegagalannya kenapa? Kenapa brand bisa berada di level laggard ini? Penyebabnya adalah karena brand ini secara konsisten dan dalam jangka waktu yang panjang itu gagal memenuhi ekspektasi konsumen. Jadi orang dikecewakan terus-menerus sehingga orang akan create stereotype bahwa oh brand ini ya udahlah begitulah, udah dicap lah, distempel bahwa udahlah gitu ya. Contohnya kita nggak usah sebut, tapi kita lihat ada beberapa airline yang sudah tutup. Yang orang udah tahu gitu ya, joke-nya tuh sampai wah kalau saya terbang naik airline yang itu paling keren. Kenapa? Begitu mendarat semua orang tepuk tangan, nggak ada yang nggak tepuk tangan. Kenapa? Karena ngerasa oh akhirnya kita selamat mendarat gitu ya. Jadi untuk mendarat aja dirayakan gitu. Jadi itu contohnya ya. Nah permasalahannya adalah ya ketika kita bekerja dan sudah berada di level brand ini gitu ya, itu harus gimana gitu ya. Jujur agak sulit karena mau ngeberesin brand ini cost-nya juga besar sekali, waktunya lumayan panjang. Jadi seringkali untuk daripada ngebenerin brand ini, mendingan keluarin brand baru aja, ininya dibunuh. Kasarnya begitu ya. Karena Karena memang ya itu tadi, trust itu mahal dan kalau udah keburu jelek ya udah. Nah, selanjutnya level kedua, di atasnya si laggard brand. Di atasnya laggard brand ini ada namanya branded commodity. Branded commodity ini agak kontroversial namanya. Jadi kalau kalau tahu kata branded dan commodity itu kontroversial karena commodity itu lawannya branded gitu ya. Commodity itu kan komoditas, branded itu ya ada brandnya gitu kan. Saya pernah jelasin ini juga sebenarnya di podcast saya, kalau belum pernah tahu nanti bisa lihat dari podcast saya judulnya History of Brand, itu saya ngejelasin tentang sejarah terbentuknya brand gimana sih, bahwa brand itu adalah generasi selanjutnya dari komoditas. Tadinya komoditas, terus habis itu jadi brand gitu ya. Nah, jadi branded commodity ini kontroversial dan justru di situ menariknya. Artinya apa branded commodity? Branded commodity itu adalah brand yang diciptakan punya nama, punya logo, punya apapun berbagai macam atributnya, tapi tidak punya pembeda secara penawaran. Gitu. Jadi pembedanya itu hanya aksesoris saja. Gitu. Kasarnya kalau misalnya kita punya produk telur curah gitu ya, atau minyak curah gitu ya. Terus habis itu kita masukin ke dalam satu packaging baru, dikasih merek gitu kan. Terus kalau orang tanya itu bedanya sama yang itu, nggak ada. Bedanya ya ini ada logonya aja gitu kan. Produknya produk yang sama. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya. Jadi branded commodity ini adalah brand-brand yang ada brandnya, ada mereknya, ada logonya, ada segala macamnya gitu ya. Tapi Tapi dia sebenarnya nggak punya pembeda. Nah terus pertanyaannya adalah kenapa terus dipakai gitu ya? Balik lagi mirip-mirip kayak lager, dia dipilih bukan karena bagus, bukan karena nggak ada pilihan gitu ya.
tapi lebih karena gampang didapat aja gitu kan. Oh ya udah ada di dekat rumah saya, jadi saya ambilnya begitu gitu ya. Bedanya nggak sebegitu mengecewakan kayak Laggard brand yang tadi. Kalau Laggard brand tuh wah udahlah. Kalau ini ya masih oke, tapi ya komoditas tuh apa sih? Nggak jelek tapi bagus nggak? Enggak gitu. Kayak kita beli gula curah gitu ya. Gula curah jelek nggak? Enggak gitu. Tapi bagus nggak? Enggak gitu. Sehingga problemnya dengan branded commodity ini adalah dia tidak bisa atau dia punya price elasticity yang kecil gitu loh. Begitu harganya dinaikin, komoditas kan begitu. Begitu harga dinaikin, orang bisa pindah ke tempat lain. Kecuali rame-rame naik gitu ya. Jadi nggak ada kekuatan brandnya, kekuatannya lebih di distribusi dan availability. Kalau ada pesaing baru masuk gitu ya, keunikannya menang sedikit aja ya, atau distribusi dan availability-nya sama gitu ya, tapi ada bedanya sedikit lebih aja, itu orang bisa pindah gitu. Nah contohnya apa? Contohnya ya balik lagi, saya nggak mau sebut mereknya, tapi banyak banget produk-produk dan service yang fokusnya public service obligation dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Ya standar-standar aja. Kenapa ya? Karena pemerintah tugasnya public service obligation aja gitu. Apa ya? Memenuhi kewajiban melayani masyarakat lah. Kan banyak ya yang kayak gitu-gitu ya. Ya udah levelnya segitu-segitu aja. Saya nggak bilang semua begitu ya. Contohnya yang enggak itu apa? Contohnya misalnya walaupun ini juga nggak mungkin ada pesaingnya. Contohnya KAI. KAI bukan di level ini karena KAI di-upgrade terus. Garuda juga di-upgrade terus ya, regardless performance keuangannya gitu ya. Tapi ada public service obligation yang ya udah saya pakai itu karena ya cuma itu yang ada dan nggak jelek-jelek amat juga gitu. Nah, selanjutnya di level atasnya itu ada lagi yang disebut level familiarity. Nah, ini yang paling banyak. Ini yang paling banyak menjebak, paling banyak dikejar orang gitu ya. Banyak orang ngomongin brand itu di level ini. Familiarity level ini adalah brand yang berdiri di atas pondasinya itu awareness gitu ya. Pokoknya apa-apa tentang awareness yang penting familiar. Ini tentang money game gitu ya. Karena untuk ngebangun familiarity itu butuh uang gitu ya. Kita mau keren kayak apa, kita mau catchy kayak apa, kita mau norak kayak apa, mau unik kayak apa. Kalau orang nggak tahu, akhirnya nggak tahu. That's why makanya gelontoran uang itu penting banget dan sangat berpengaruh. Nah, problemnya adalah begitu marketing spend-nya di stop, maka pelan-pelan brand-nya pun turun. Turunnya nukliknya juga jauh dibanding brand-brand yang lain gitu ya, yang nanti setelah ini gitu. Nah, orang milih brand ini lebih karena ya udah ini yang paling familiar aja gitu ya. Untuk low involvement produk nggak terlalu jelek gitu, tapi begitu masuk ke high involvement produk ini nggak cukup. Nah, jebakan dari brand ini adalah banyak brand owner yang mulai mulai menghalalkan segala cara dengan dengan ngelakuin apapun, pokoknya yang penting terkenal gitu ya. Kalau di kehidupan sehari-hari kita lihat banyak politikus, banyak pengacara yang tukang cari perhatian. Ya udahlah, pokoknya yang penting tenar gitu kan. Kita bela orang salah juga nggak apa-apa. Kita kritik orang yang sebenarnya kebijakannya baik-baik aja nggak apa-apa. Yang penting ikut tenar gitu ya. Awareness-nya itu nggak nempel pada apapun imagery yang mau dibangun selain ya udah ini tukang cari tukang cari perhatian aja gitu kan. Jadi nggak ada bedanya, emang benar-benar udah kayak banci tampil lah kita bilang ya gitu. Nah, ketika orang ditanya soal brand ini, bahkan walaupun orang memilih, kamu pakai brand apa gitu kan, saya pakai brand ini gitu. Kenapa pakai itu? Apa sih ininya? Kita nggak bisa jawab. Orang biasanya ya paling dikenal aja sih gitu kan. Brand besar sih, besarnya di mana? Ya paling dikenal gitu. Tapi nggak bisa jelasin besarnya karena apa. Jadi ketika orang nggak bisa jelasin itu, jangan-jangan itu terjebak di sini, dan itu hati-hati. Sebagian besar orang yang tadi saya cerita soal di interview, di conference dan sebagainya, itu banyakin ngomong brand yang ini. Selanjutnya ada lagi level di atasnya itu level resonate. Level resonate ini adalah level yang kalau ada yang dibilang level ideal gitu ya. Ini yang agak lumayan ideal. Kalau sampai yang tadi itu ideal aja belum. Itu masih kayak ya udah basic-basic aja. Ini banyak level yang banyak diincar sama brand-brand yang secara fitur kompetitif karena dia bermainnya di sana. Dia menyasar dia menyasar ke pengambilan keputusan secara logis gitu ya. Entah dia paling bagus, paling unggul, paling value for money dan lain sebagainya. Ini tentang adu kuat fitur gitu kan. Brand-brand high involvement yang biasanya teknikalnya kuat itu banyak bermain juga di sini gitu kan. Syarat untuk brand ini bisa bertahan lama adalah keunggulan fitur. Selama dia masih paling unggul, maka dia akan terus bertahan. Decision making-nya pun logis. Kenapa pakai itu? Oh, lihat aja ini paling bagus nih misalnya kamera ya. Kenapa pakai kamera? Lihat nih, megapikselnya paling gede gitu kan. Terus habis itu apalagi teknologinya paling gede, sensornya paling gede dan lain sebagainya. Jadi
selalu ada yang bisa diklaim. Tapi balik lagi, kalau kita ngomong teknologi, kita ngomongin produk, layanan, apapun itu, kita nggak bisa jamin bahwa kita akan selalu paling atas. Dan ketika kita bermain di area ini, suatu saat kita bisa bisa dijiplak, terus habis itu bahkan dilebihin, orang kompetitor kita ngejiplak dan ngelebihin, terus akhirnya kita jadi kalah gitu ya. Nah, ini yang bahaya gitu. Tapi ketika kita bisa konsisten di sini, ini bisa naik kelas bahkan sampai nanti ke level yang paling atas gitu kan. Contohnya brand yang kuat di sini ya, itu adalah yang bagus ya, itu Indomie. Indomie bahkan udah naik dari level ini ke level yang paling atas, tapi caranya dia naik ke level paling atas adalah dari sini. Kita lihat juga banyak hotel-hotel bintang 3 ya. Tadinya ada Ibis gitu kan, yang kuat banget, offernya kuat banget, value for money gitu kan. Tapi balik lagi gampang dijiplak. Sekarang lawannya banyak, ada Amaris, ada Pop, ada Fave, ada apalagi Haris dan lain sebagainya gitu ya. Yang segmennya mirip-mirip, harganya mirip-mirip gitu ya. Bahkan ada yang berani di bawah, terus akhirnya mulai harus berbagi. Jadi itu tadi, kalau mainnya logik, selama kita bisa pertahanin keunggulan, bertahan, begitu enggak ya sudah. Nah, level selanjutnya lagi. Nah, ini favorit saya. Saya biasanya kalau bangun brand minimal ngejarnya ke sini. Ini level Inspire. Inspire ini apa ya? Level di mana brand mulai punya andil, kekuatan brand mulai kelihatan. Keputusannya itu emosional rasional. Kalau tadi di Resonate itu keputusannya rasional, kalau ini emosional rasional. Produknya nggak boleh jelek ya. Bukan berarti ketika dia di sini terus produknya jelek gitu ya. Tapi nggak harus ranking 1. Bedanya kalau yang tadi, yang Resonate itu harus ranking 1, kalau ini nggak. Karena keputusan pembeliannya, loyalty-nya sudah beyond logic gitu. Beyond ya, bukan lain dari logic, tapi lebih dari logic gitu kan. Bikin orang loyal bahkan ketika hitung-hitungannya bukan terbaik gitu ya. Nah, yang didorong adalah brand charm-nya gitu ya. Baik itu spirit-nya, belief-nya, personality-nya, karismanya, appearance-nya gitu. Jadi orang membeli brand ini bukan hitung-hitungan secara logis, tapi secara keseluruhan, oh kok saya keren ya, kok saya suka ya spiritnya dan lain sebagainya gitu ya. Contohnya misalnya Dove gitu kan, sabun Dove itu secara fitur kita nggak bisa bandingin, dia bisa bilang ngomong banyak moisturizer, tapi zaman sekarang banyak banget sabun juga yang jualan itu. Nah, tapi dia bisa come up dengan sesuatu yang bikin dia stand out karena ya itu tadi, karena dia bisa ngebangun brandnya dengan spirit yang lebih bagus, charmnya lebih bagus gitu. Jadi orang yang stay di brand ini merasa merasa bahwa saya ngebeli ini bukan gara-gara otak saya aja, tapi juga hatinya gitu kan. Ibarat keluarga, ya ini udah cinta sejatinya ya, nggak bakalan pergi gitu ya. Bahkan ketika pasangannya bukan yang paling oke gitu. Nah, kekuatan brand muncul di sini gitu, dan orang akan ngerasa wah saya lebih serak sama yang ini gitu. Ini lebih dari sekedar fitur gitu ya. Nah, level paling atas ini level brand yang disebut cult gitu ya. Cult ini udah levelnya pemujaan, ini udah paling tinggi. Nggak ada yang bisa masuk ke sini secara langsung. Harus masuk dari kalau nggak yang tadi Resonate atau Inspire dulu, konsisten lama di situ baru bisa naik ke sini gitu ya. Nah, cult ini di level di mana konsumen udah memuja, apapun yang dikeluarin brand ini akan dibeli. Keputusan pembeliannya emosional, amat sangat tidak rasional. Contohnya apa? Ada Apple sama Harley Davidson, ini ada di sini gitu ya. Kita lihat Apple. Saya pengguna Apple, pengguna setia Apple. Saya nggak punya komputer selain Apple. Saya punya handphone sih selain Apple gitu. Tapi saya punya Apple satu minimal, tablet saya punya Apple semua. Tapi saya bukan Apple fanboy ya. Tapi kalau kita lihat Apple fanboy yang sudah di level cult ini, itu bahkan ketika saya bisa ngakuin bahwa MacBook Pro dengan segala keunggulannya ada satu yang menyebalkan, yaitu apa? Setiap kita mau connect ke proyektor, mau connect kemana, harus pakai dongle, konektor segala macam gitu, converter ya. Which itu kompleks banget gitu. Kenapa nggak bikin colokan yang gampang aja sih? Walaupun sekarang di MacBook Pro yang terbaru udah keluar ya, bisa HDMI langsung gitu. Tapi itu tadi butuh waktu lama sekali. Nah, tapi buat Apple fanboy, oh ini Apple gitu. Jadi nggak apa-apa. Sama juga dengan Harley. Harley itu menarik gitu ya, tapi Harley buat di Indonesia itu kalau Harley kenceng di jalanan bukan karena apa-apa. Satu ya memang karena ya tenaganya gede. Kedua kalau nggak kenceng itu panas itu mesin di depan. Gitu. Jadi dia harus kena angin supaya temperaturnya turun. Makanya pengguna Harley kalau kena macet itu mulai deg-degan karena temperatur di dashboard tuh udah mulai naik gitu ya. Tapi itu kalau ilmu, nggak enak banget lo beli motor mahal-mahal ratusan juta gitu ya sampai setengah miliar. Terus habis itu masih harus begitu gitu kan. Motor Mio gue cuma 25 juta, santai-santai aja, mau macet berapa lama juga tenang-tenang aja kan gitu. Tapi itu tadi karena levelnya sudah cult, Harley fanboy akan bilang, oh this is Harley man,
beda gitu. Jadi bahkan kekurangan pun bisa dikemas sebagai kelebihan sama mereka. Mereka akan apa ya, mati-matian ngebela brandnya, konsumennya juga bangga. Jadi bagian dari komunitas ini tadi sendiri. Nah, kalau semua brand bisa masuk ke sini, udah deh apapun yang dikeluarin dibeli. Termasuk Harley ya. Kalau pernah main ke tokonya Harley, kaos aja satu biji itu berapa ya? 300.000, 400.000. Kaos t-shirt ya, nah itu dia, tapi tetap dibeli, tetap laku. So kesimpulannya apa? Pertama, brand bukan cuma soal awareness gitu ya, ada soal kemampuan menyelesaikan problem konsumen, which itu di deliver sama brand resonate brand gitu ya. Ada juga soal menginspirasi lebih dari fungsi supaya loyaltinya terbangun, bahkan ketika produknya sudah bukan yang paling bagus lagi. Ada juga yang soal memuja, ini yang di cult ya, yang barusan yang tadi yang di inspire ya, yang udah sampai memuja, bangga, jadi bagian dari tribe-nya, udah kita nyebutnya tribe lagi, bukan community, gitu. Dan butuh strategi yang beda-beda untuk menggapai kita mau masuk kemana dan strateginya gimana supaya nyampe ke sana, gitu. Jadi bukan tangga dari bawah ke atas, tapi mau targetin mana, kita sudah mulai dari awal, oh kalau gitu saya harus ngomongnya ini, gitu. Karena kenapa begitu, kecuali yang cult ya, karena itu tadi gitu, brand itu disimpan di benak konsumen dan kalau kita gonta-ganti gitu, terus orang jadi bingung nih sebenarnya brandnya kayak gimana sih gitu. Nah, untuk menambah diskusinya lebih seru, ada kuis dari bahasan hari ini sebagai berikut. Jawaban untuk kuis episode ini bisa dilihat di episode depan, jadi selalu tunggu dan nantikan episode-episode selanjutnya. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketer TV di sini nih.